رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara sekalian, peserta pengajian yang diadakan tiap-tiap malam Jumat yang kami hormati, seperti yang sudah pernah saya janjikan, dengan maksud agar supaya kita lebih mengenal kepribadian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan demikian bertambah cintalah kiranya yang kita harapkan kita sebagai umatnya terhadap pemimpinnya, pemimpin agungnya. Maka saya sudah menjanjikan untuk menguraikan sifat-sifat fisik daripada beliau yang sepenuhnya saya ambil dari himpunan hadis yang terkumpul dalam kitab yang ada di tangan saya ini, yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah ala Syama'ilil Muhammadiyah, yang ditulis dan dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Imam Turmudi dan dikomentari oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Sebelumnya saya tertarik untuk membacakan sebuah hadis dari seorang yang disebut Zirr bin Hubaysh. Ini seorang tabi'i, seorang murid sahabat. Dia cerita, saya mengunjungi seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Assal. Saya bertanya tentang beberapa masalah agama, antara lain saya bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Sahabat Sofwan, apakah sampean pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut tentang cinta? Qala na'am, ya saya pernah mendengar. Yaitu ada seorang desa, orang pegunungan yang disebut Al-A'rabi. Al-A'rabi itu orang desa. Qala al-A'rabi, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Dia perlu datang dari jauh menghadap Nabi. Setelah ketemu, lalu orang ini bertanya pada Nabi. Ini hadisnya, al-mar'u yuhibbul qawma. Ada orang yang senang dan cinta kepada kaum, pada satu golongan, tapi walamma yalhaq bihim, tapi orang ini belum bergabung
dalam arti belum menyertai amal-amalnya. Artinya dia senang dan cinta kepada orang-orang yang baik, tapi dia sendiri belum mengerjakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang seperti yang dicintai itu. Ini pertanyaannya sudah diberi sudah diberi keterangan. Ada orang cinta, tapi hanya cinta saja, belum sampai mengerjakan atau meniru perbuatan orang yang dicintai. Maka tahu-tahu hanya Nabi menjawabnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan berkumpul bersama orang siapa yang dia cintai, akan berkumpul di hari kiamat. Ini hadisun hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Ada lagi rawahu Muslim dari sahabat, bukan sahabat Sofwan bin Affan tadi, tapi dari sumber lain, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini pun bercerita persis ini. Ada orang dari Arabi, orang pegunungan, orang desa datang kepada Nabi. Lalu bertanya tentang ini, lalu jawabannya sama. Sehingga sahabat Anas yang menceritakan hadis ini mengatakan, ma farihna ba'dal islam farahan ashadda mimma farihna bi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Kami sahabat-sahabat setelah mendengar sabda Nabi itu, bahwa orang itu asal benar-benar cinta, maka ia akan dikumpulkan kelak dengan siapa yang dicintai. Kami betul-betul tidak pernah merasa gembira segembira itu, melebihi kegembiraan kami itu, kegembiraan sesudah kegembiraan pertama yaitu Islam. Kami bergembira karena menjadi orang Islam, dan kedua karena mendengar sabda Nabi ini. Nah, ini sampai sahabat Anas ini karena dari gembiranya sampai menyatakan di hadapan teman-temannya, saksikan ya, ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakar wa Umar. Saya Anas bin Malik dari seluruh perasaan saya mencintai Allah. Saksikan, saya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai Abu Bakar, serta mencintai Umar ibn Khattab. Arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Saya mengharap kepada Allah, mudah-mudahan aku dikumpulkan dengan beliau-beliau itu, sekalipun saya belum berbuat seperti perbuatan beliau-beliau. Jadi cinta adalah permulaan, titik tolak yang besar sekali pengaruhnya dan bekasnya. Pernah saya itu membaca ucapan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang cinta ini. La yas'alu ahadukum an nafsih illa al-Qur'an. Kalau kamu ingin menilai dirimu, janganlah orang
salah seorang kamu menilai dirinya kecuali Quran. Ini sebagai barometer. Fa in kana yuhibbul Qur'an wa yuhibbu. Kalau dia cinta kepada Quran dan merasa terpesona, fahuwa yuhibbullah wa rasulahu. Maka dia berarti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana yubghidul Qur'an fahuwa yubghidullah wa rasulahu. Siapa yang hati kecilnya kurang senang pada Quran, membenci Quran, maka itu berarti membenci Allah dan Rasulnya. Jadi oleh salah seorang aulia, ulama besar, Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, memang cinta itu mempunyai tanda. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, itu adalah masalah tanda. Jadi tanda alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda bahwa orang itu cinta kepada Allah, yaitu dia cinta kepada Quran. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tandanya kalau kamu senang kepada Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tandanya kalau kamu itu cinta kepada Quran, yaitu cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cinta kepada Nabi itu tandanya cinta kepada Quran. Orang yang cinta kepada Quran itu tandanya cinta kepada Allah. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Tanda bahwa dia cinta kepada Nabi yaitu senang sunnah. Sunnah itu lelampahannya kanjeng Nabi. Dia berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan segala-galanya dengan apa yang diketahui dari perbuatan Nabi. Dia mencoba meniru sebisanya, semungkin semaksimal mungkin. Seperti bukan saja soal ibadahnya, bukan saja soal yang besar-besar, sampai kebiasaannya sehari-hari di rumah bagaimana pakaian Nabi, bagaimana caranya Nabi duduk, dan sebagainya. Malah ada seorang ulama begitu cinta kepada Nabi, dia tidak mau berbuat sesuatu kecuali kalau dia sudah tahu bagaimana Nabi berbuat. Namanya, dia tidak mau, salah satu kejadian yang lucu, beliau tidak mau makan semangka. Semangka itu di tanah Mekah itu bukan main. Apa sebabnya? Hanya karena dia belum menemukan hadis bagaimana Nabi kalau makan semangka. Jadi semua gerak-geriknya itu disesuaikan dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dengan harapan inilah maka saya malam ini ingin sedikit menggambarkan bagaimana sifat-sifat Nabi, ya, baik sifat fisiknya maupun tingkah laku. Pertama yang ingin saya kemukakan, firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Satu penyaksian dari Allah terhadap nabinya yang dicinta dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini sudah pujian dari Tuhan sendiri.
Oleh karena itu, ulama-ulama ahli syair, pujangga-pujangga Islam di dalam menumpahkan rasa cintanya itu ditulis. Yang sekarang menjadi bacaan umum yaitu Barzanji, Daiba, sekarang jadi Dudaan, Daiba, itu seorang pujangga besar itu pengarangnya. Juga Burj, dalam arti mencintai Nabi. Itu di antara beliau-beliau ini, ulama-ulama penyair itu ada mengatakan, setinggi-tinggi engkau melukiskan Nabi, seindah-indah engkau menggambarkan Nabi, masih belum mencukupi, belum memadai. Karena keindahan keluhuran Nabi itu sudah dimonopoli oleh Tuhan Allah. Sehingga sebenarnya tidak pantas, tidak patut seperti kita ini untuk menggambarkan, untuk memuji Nabi. Ini bukan soal kritik individu, bukan. Ini terbit dari rasa cinta. Seperti Ibu Aisyah, istri beliau, waktu ditanya bagaimana Nabi secara keadaan keseluruhannya lah, secara singkatnya sifat-sifat beliau, dan orang ingin tahu gambaran bagaimana Nabi. Ibu Aisyah hanya menjawab dengan satu kata, kana khuluquhul Qur'an. Kamu ingin kenal Nabi, kepribadian Nabi, akhlak Nabi adalah Quran. Itu kana khuluquhu al-Quran. Ada seorang sahabat lain, yaitu mantunya sendiri, dan misanan, seluruh misan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau ini ikut Nabi mulai sejak umur 8 tahun. Kumpul Nabi itu memang dititipkan oleh ayahnya di rumah Nabi. Itu waktu ditanya, bagaimana Nabi? Gambarannya, jawab beliau, man ra'ahu badiha wa man khalaqahu ma'rifah. Siapa yang pernah melihat Nabi sepintas lalu, dia akan merasakan keagungan dan kebesaran dan wibawanya sehingga tergetar hati. Pertama orang melihat Nabi, mau tidak mau tergetar. Semacam ada perasaan takut, tapi disertai hormat. Jadi segan orang melihat. Tapi waman khalaqahu ma'rifah. Tapi kalau kamu sudah bergaul dekat dengan beliau, dialah orang yang paling simpati. Dialah orang yang paling menyenangkan. Sehingga mau tidak mau, orang yang bergaul tambah rapat dengan Nabi, ya, takut atau ketakutan, tapi dia akan mau tidak mau mencintai. Baik wajahnya, baik cara berjalannya, senyumnya, maupun sifat-sifatnya. Nah inilah antara lain namanya sahabat Anas bin Malik. Waktu ditanya bagaimana bentuk tubuh Nabi, beliau menjawab, tubuh beliau itu tidak
sangat tinggi dan tidak yang sangat pendek, tetapi mendekati tinggi. Jadi tidak keburuan apa itu? Anda mesuruh ronjong, iya ronjong. Ada penset tidak. Jadi tidak penset, tidak ronjong itu ya. Apa bahasa Indonesia ronjong itu? Jangkung, tidak pendek, tapi tengah-tengah. Dengan cuma mendekati tinggi. Jadi kalau beliau itu berjalan dengan sahabat-sahabat, itu kelihatan beliau itu kelihatan tinggi. Warna kulitnya putih kemerah-merah. Jadi putih tapi merah. Jadi menunjukkan sehat. Ya? Sehat. Bukan putih olai. Bukan putih pasti apa? Pucat pasti tidak. Putih kemerah-merahan. Rambutnya antara lurus dan keriting. Jadi tidak keriting dan tidak kaku. Tapi ya ini setengah keriting, setengah lurus. Ya boleh diraba rambut sambar barangkali sama. Kemudian beliau dalam usianya yang sudah lanjut, beliau gambarkan. Beliau pindah ke hijrah ke mana? Ke Madinah di umur 53, bayangkan. Justru dimulai umur 53 inilah beliau pernah 9 kali mengharungi atau ikut tampil di dalam medan perang. Sejak umur 53 inilah beliau gesit-gesitnya memimpin peperangan. Naik kuda, naik onta, ya, memegang itu tombak, dan beliau di samping itu jadi kepala negara atau pemerintahan di kota Madinah. 10 tahun lamanya beliau berjuang selama di Madinah itu. Nah itu ternyata menurut sahabat Anas bin Malik, rambut beliau itu yang uban itu hanya 10 lembar, 10 helai. Jadi keseluruhan beliau tetap gagah, hitam, tapi tidak disemir, tidak, bukan dicat, memang asli hitam. Ubannya itu tidak lebih dari sedikit. Dan tubuhnya itu dikatakan antara kepala, tangan, perut, kaki, jadi keseluruhannya itu satu terhadap yang lain itu ada keserasian yang seimbang. Tidak ada kelihatan bekerja di sini, kebawan ini, tidak ada. Tidak serasi sesuai. Memang berseimbang. Hingga kelihatannya jangan saudara bayangkan Nabi itu menunduk-nunduk sambil batik-batikan. Jauh. Jauh. Tidak. Nabi itu tegak. Dadanya tidak pernah
bungkuk-bungkuk seperti yang digambarkan imajinasinya orang yang keliru-keliru itu, dikira Nabi aduh gini ya. Malah pernah Nabi itu marah, at-taqwa hauna. Bukan orang begini itu lalu takwa kepada Allah. Takwa itu di sini, di hati, bukan di sini gini-gini itu, bukan. Nah, jadi menurut Anas bin Malik, kelihatan secara keseluruhan Nabi itu betul-betul tampan. Artinya gagah. Caranya jalan jangan digambarkan seperti jalannya gajah. Ngangkat lihat lah, ini keliru. Beliau kalau jalan cekatan seperti meluncur, seperti lajunya bahtera, katanya Anas bin Malik, atau seperti air yang turun dari ketinggian. Jadi Nabi itu, jadi ini jalannya atlet. Jadi orang yang ahli gerak. Jadi saya ini kata-kata malu ada saya. Wah, aku kok ini melakukan. Jadi Nabi itu cuma beliau tidak seperti orang kesusu jalannya. Jadi mengangkat kakinya itu cepat, tapi kalau sudah melangkahnya itu tenang. Jadi ketenangan. Ini repot itu. Jadi cepat tapi tenang. Nah. Kemudian dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Al-Bara bin Azib, beliau menerangkan pundaknya lebar, pundaknya itu lebar, dadanya bidang. Menurut Bara bin Azib. Terus rambutnya, rambutnya itu pada umumnya sampai ke telinga. Jadi rambutnya sampai ke telinga. Dan beliau tidak pernah gundul pentas kecuali kalau haji. Jadi sehari-harinya itu rambut dipelihara oleh Nabi. Lebat, malah kadang-kadang ujungnya itu sampai ke sini, ke pundak. Tapi kalau di apa itu dikumpulkan, maka itu di sini. Dan beliau senang memisah persis di tengah ini. Heding kata orang Belanda itu ada, di tiak gitu, pas di tengah. Ini caranya Nabi. Dan jangan lupa, Nabi itu tidak pernah bepergian kecuali mesti bawa sisir. Mesti bawa sisir. Gunting, sisir, kaca, ya, celak. Ini dari tanah Arab, ya. Artinya Nabi itu betul-betul memelihara kebersihannya, kepantasannya, dan ketampanannya, sehingga tampak menyenangkan, tidak kelihatan rohot, tidak kelihatan semrawut. Ini keterangan dari sahabat tadi, Al-Bara ibnu Azib. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerangkan, telapaknya tangan dan telapak kaki itu disebut hasnun, ay ghalidul asabi' warraha mumtali'ah lahman ghaira annaha ma'a ghayati dhaqamatiha kanat layyinah. Jadi besar-besar, jarinya itu besar-besar, dan juga telapaknya itu tampak besar, ya, penuh daging, tetapi dalam pada itu lunak. Apa itu? Ya lunak,
Nggak kasar. Ya memang bukan petani, beliau bukan, ya memang pokoknya apa itu bukan pekerjaan yang kasar-kasar, karena itu ya halus. Tapi beliau besar, berarti kuat. Orang kalau ininya besar-besar, ya. Wah, itu kalau nyekel gitu, kantongnya goreng nyekel, kuat itu. Dia menunjukkan kegagahan Nabi. Ini Abu Thalib Nabi. Jadi halus dan lunak anunya. Kepala beliau tidak kecil, tapi mendekati besar. Jadi kepala, jadi kalau ukuran songkok gitu kira-kira ya 9 ke atas gitu. Itu ukuran kepala beliau. Tulang belulangnya katanya Sayyidina Ali juga kelihatan besar. Tulang-tulangnya itu tidak ringkih gitu loh. Kemudian Sayyidina Ali bisa menerangkan karena beliau ini mantu dan ponakan misanan, dan beliau itu katakanlah anak pungut mulai kecil. Jadi tahu tubuh Nabi itu menurut beliau dari dada sampai ke ujung itu rambutnya halus. Ada rambut tapi halus, tidak ada rambut yang tebal di tubuhnya, tidak ada. Jadi dari dada sampai pusat berrambut halus. Kemudian selanjutnya beliau menerangkan, beliau ini tidak termasuk gemuk, tidak berwajah bundar, tetapi antara lonjong dan bulat. Jadi muka beliau itu tidak bunder, tapi agak lonjong, dan antara lonjong dan bunder. Ya, entah bagaimana itu. Kulit seperti tadi juga sahabat Anas, sahabat Anas bin Malik tadi, putih kemerah-merahan kulitnya itu. Mata hitam pekat, tapi putihnya putih terus. Jadi adanya ireng itu hitam betul, hitam. Jadi medhoi, ya. Jadi pandangannya itu mengandung hipnotisme. Jadi orang kalau ditentang gitu, disandung oleh Nabi, tidak berani, tidak kuat. Karena mata beliau itu betul-betul medhoi. Apa itu mengeluarkan kekuatan. Hitam, putih jadi. Ya putihnya putih, yang jadi hitam. Lalu kelopak, apa kelopak? Ini ya kelopak ya. Hah? Bulu mata. Iya, enggak, ini bulunya ini. Bulu kelopak itu panjang. Jadi bulunya katanya, bulu kelopaknya panjang. Badannya sama dengan tadi, tidak penuh, ya, atau tidak banyak rambut, sama sekali bersih. Jadi ini memang entah bagaimana ya. Biasanya orang Arab itu kaya rambut biasanya, ya. Tapi justru Nabi tidak. Jadi tubuh Nabi itu rambut ya seperti orang Jawa. Gitu kira-kira. Orang Jawa itu umumnya tidak kaya rambut. Tapi ya ada yang pengecualian tentunya. Lalu kalau berpaling, beliau tidak pernah berpaling hanya dengan kepala, tapi mesti berpaling dengan seluruh badannya. Jadi kalau umpamanya ada orang, Nabi, itu terus menghadapkan, nggak pernah
Kalau ini ngargili ngaran itu namanya itu cara mencurian itu, ya. Tidak pernah tolak toleh itu menandakan orang yang tidak punya apa itu pendirian yang mantap. Orang yang suka tolak toleh, apalagi kalau jalannya terus kalau ada jendelanya tetangga itu dia. Itu malah dilarang begitu. Nah, di sini Nabi kalau berpaling maka seluruh badannya, tidak hanya lehernya. Kemudian dikatakan lagi oleh Sayyidina Ali, di pundaknya di sini ini ada seperti bekas pada stok, pada daging yang kelihatannya sebesar telur merpati. Di antara pundaknya itu ada silas labetnya, jadi peritoh gitu. Nah itu khatamun nubuwah, itu cap kenabian. Ini memang jadi tanda khas. Sampai ini disebutkan dalam kitab-kitab suci Taurat dan Injil. Sahabat Salman Al-Farisi ini sebenarnya dulu hidup di negeri Romawi. Dia hidup di tengah-tengah orang Kristen. Nah ini dia diberitahu oleh seorang pastor, ini sebentar lagi akan datang Nabi penutup menurut Injil di tanah Arab. Tandanya dua, cirinya. Pertama ada catnya di sini. Itu menurut kitab suci. Nomor dua, dia tidak mau terima sedekah. Nah, Salman ini akhirnya ya terbawa oleh peruntungan, dia akhirnya ikut rombongannya pedagang-pedagang dari Romawi ke Madinah. Dia ikut. Akhirnya dia dijadikan budak oleh pedagang itu, ya. Dijual di kota Madinah. Nah, itulah akhirnya sampai Nabi hijrah ke Madinah. Dia ingin sekali ya menyaksikan, melihat sendiri. Pertama kali yang dia perlukan cuma mau menyelesaikan negari, ada tohnya wandai. Nah, untuk ini diam-diam beliau ini Salman waktu mengikuti jenazah itu dia ikut. Nabi itu sumu itu apa? Panas. Jadi ininya dibuka. Itu kesempatan digunakan. Nur sewu ketika melihat gitu. Lancang, enggak ilok ini Salman ini ya. Lancang, kan dengan buka ini aja. Nur sewu. Lihat ini hanya untuk menyaksikan betul ada. Ini Salman. Untuk hari berikutnya beliau ini sengaja ngetes. Ini enggak ada ilok ini, Nabi dites. Dia kebawa barang. Mungkin Nabi ada sedekah dari teman-teman. Sedekah itu artinya sesuatu yang diberikan pada orang karena orang itu memerlukan. Itu namanya sedekah. Oh iya, terima kasih kepada Nabi. Terus barang sedekahnya itu dibagi pada sahabat. Ini sungguh ya, apa? Terus kepada sahabat-sahabat. Katanya ini tak belum nompo ya sedekah. Keesokan paginya dia bawa lagi. Nabi, ini hadiah. Hadiah itu bukan karena yang diberi itu membutuhkan, tidak. Hadiah itu bedanya dengan sedekah. Hadiah itu sebagai tanda cinta, atau hadiah itu sebagai tanda penghormatan. Itu hadiah ya, pada teman. Jadi orang kaya pun bisa kita hadiahi, boleh. Tapi kalau sedekah itu biasanya yang ya orang melarat, orang yang membutuhkan pertolongan. Nah ini Nabi
sudah dilarang oleh Tuhan, tidak boleh menerima sedekah. Malah seanak turunnya, keturunan Nabi tidak boleh terima zakat, tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Ini khatamun nubuwah itu sebesar telur merpati di antara pundaknya. Jadi ada bekas daging. Beliau dikatakan oleh Sayyidina Ali lemah lembut watak dan sikapnya, dan lidahnya itu sangat fasih. Kalau bicara itu apa ya, fasih itu apa? Jelas. Hurufnya itu, menyebut huruf itu apa itu? Jelas. Nah ini jadi, nah lalu tentang rambutnya dikatakan melampaui telinga apabila dibikin wafrah, dan jadi kalau di apa itu di tiak itu bisa sampai ke pundak, tapi kalau sudah dijadikan satu, gitu, entah bagaimana nih saya kok nggak ngerti ini, itu hanya sampai ke telinga. Jadi istilahnya kalau dipisah dan tidak dijadikan wafroh itu maka rambutnya sampai ke pundak. Ini ada nama-nama wafroh, jammah, itu istilah bahasa Arab rambut yang gede, ya, itu disebut jummah. Jadi jummah itu ujung rambut yang sampai ke pundak, itu namanya jummah. Kalau tidak sampai ke pundak namanya wafrah. Kalau sampai di telinga, ya, melewati sedikit, itu disebut limma. Memang bahasa Arab itu kadang-kadang saya untuk menyebut apa itu benda satu itu sudah. Jadi saya ulangi, Nabi tidak pernah rambutnya itu pendek, tidak pernah gundul, kecuali di ajli musik untuk keperluan haji. Jadi yang sehari-hari itu tidak. Kemudian selanjutnya mata beliau pada putihnya ada warna kemerahan. Ini keterangan yang lain. Jadi di keputihannya itu tidak putih, tapi ada kemerahannya sedikit. Keningnya lebar, alisnya melengkung lebat, tetapi tidak tepung alis. Jadi tidak sambung. Jadi, tapi lebat, menandakan orang yang berpikir, mewawancara. Hidung mancung, jenggot lebat. Jadi beliau itu melihara jenggot. Pipi datar, jadi tidak melembung, tapi datar. Mulut lebar, jadi tidak begini tapi melebar. Gigi rata. Lalu ini yang indahnya lagi, lehernya seperti leher boneka. Dikatakan begitu, seperti leher boneka. Yaitu di dalam berseimbangnya, bentuknya yang baik dan sebagainya. Perut rata, tidak gendut juga, tidak rata, jadi biasa. Susu dan perutnya tidak berambut, ketiak tidak berambut, tidak ada rambutnya. Karena itu sunat sudah putih.
jangan dipelihara, makruh. Ya. Jadi bulu ketiak itu sunat dicabut atau ditutup. Bawah telapak kaki renggang dari tanah. Jadi ini mensewu, ini kaki ya. Nah, ininya itu merenggang. Jadi enggak rata dengan tanah, tapi melengkung. Jadi menunjukkan sehatnya itu. Jadi melangkahnya lebar. Nah ini mengangkat kaki dengan kuat, menurunkannya dengan pelan. Nah, kirinya Nabi kalau jalan. Jadi apa itu? Kalau mengangkat kaki itu cepat, tapi kalau nanti meletakkan pelan-pelan. Jadi saya tadi mengatakan tadi? Cepat tapi tenang. Jadi kelihatan kalau beliau itu orang sehat. Jadi kalau kaki itu melangkah, beliau itu endang-endang bukan seperti orang kabotan ngangkat kakinya itu. Iya, itu tandanya kencing manis itu. Itu enggak, beliau itu kalau ngangkat cepat, tapi kalau menurunkan pelan-pelan. Jadi kelihatannya itu seperti atlet gitu, orang yang biasa olahraga. Ini sifat-sifat. Lalu beliau dikatakan kalau berjalan itu lebih banyak melihat ke bawah, ke muka pasangnya. Jadi tidak begini, tapi begini, banyak. Jadi apalagi tidak tolah-toleh gitu, tidak. Jadi karena itu ulama mengatakan makruh yang mengaku tolah, toleh. Sebuah orang diperiksa. Itu kurang baik. Ya inilah tentang sifat-sifat itu. Kenapa kita perlu mengenal sifat-sifat itu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa melihat saya dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa meniru-niru, nyerupa saya. Apa nyerupa itu? Ya, tidak bisa meniru-niru. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, iya betul itu Nabi. Nah, alangkah baiknya kalau kita ini lebih dulu punya gambaran fisiknya itu. Jadi kalau kita mimpi bisa ngemper, nah itu cinta belok kita ditemenan itu, yaitu dengan perhatikan sifat-sifatnya tadi. Dan ini di dalam kitab-kitab hadis dikatakan, wala tahtassu ru'yatun nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalihin bal takunu lahuma wa li ghairihim. Jadi orang untuk mimpi seperti Kanjeng Nabi itu tidak harus orang yang saleh, tidak harus orang. Buat orang-orang tertentu seperti di sini diterangkan Imam Syadzili dan Imam Ali Wafa, beliau ini malah melihat Nabi Yaqob. Jadi beliau itu kalau pergi ke pesarian itu ditemui Kanjeng Nabi langsung. Jadi berhadap-hadapan waktu melek, waktu jaga, tidak waktu tidur. Ini termasuk mukasyafah. Nah, jadi ini mengenai sifat-sifat ini perlunya kalau kita itu pertama kalau mimpi bisa menyesuaikan, dan nomor dua kita sendiri mempunyai gambaran, sehingga dengan gambaran itu
ya bertambahlah kecintaan kita. Beliau secara singkatnya bisa dituturkan, wajah beliau selalu tampak bersinar, selalu cerah, seperti ada nur. Hingga beliau itu kalau sudah memberikan uraian pengajian habis sembahyang subuh itu biasanya. Sekarang kan ada kuliah subuh itu asalnya itu. Nabi itu kalau mengajar biasanya habis subuh. Di subuh terus memberikan ajaran. Itu digambarkan dalam hadis-hadis. Sahabat itu kalau yang dengarkan Nabi sedang memberikan uraian, apa khutbah, apa pengajian, ka'anna ala ru'usihimut tuyur. Seolah-olah di atas kepalanya hadirin itu ada burungnya, takut lepas jadi meneng. Ambaan itu khawatir ngibri dari apa itu tunduknya. Tidak ada yang berani memandang kepada Nabi dalam arti menentang dengan mata. Sekalipun, nah jadi meripatnya itu seolah-olah ada nur, ada cahaya. Ini saya kesimpulkan, melangkahnya panjang-panjang tetapi jalannya tenang. Sekatan berjalan seolah-olah turun dari ketinggian. Pandangannya menunduk, lebih banyak memandang ke tanah daripada memandang ke langit. Pandangannya lebih banyak bersifat sepintas selalu. Sering berjalan di belakang sahabat-sahabatnya, tidak harus di muka. Beliau sering sahabatnya suruh berjalan dulu, beliau di belakangnya. Selalu beliau mendahului salam orang yang berseru. Mungkin diisi Assalamualaikum. Ya, mungkin supaya orang tidak segan ya, tidak singkat. Beliau selalu prihatin. Tak pernah berhenti berpikir, tak pernah beristirahat. Banyak berdiam diri, tidak bicara kecuali seperlunya. Setiap bicara mesti dimulai Bismillah. Kalau bicara biasanya diulangi 3 kali supaya difahami benar-benar. Kata-katanya tegas, tidak berkelebihan dan tidak berkekurangan. Beliau dikaruniai kata-kata yang padat, penuh mengandung hikmat, tidak kaku tetapi tidak pula remeh. Sangat menghargai nikmat betapapun kecilnya. Tidak pernah mencela sesuatu, termasuk makanan atau masakan istrinya. Tidak pernah mencela. Tetapi terhadap makanan yang tidak disukai ya tidak dimakan gitu saja. Tidak suka enak, enggak. Jadi beliau tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah beliau dipusingkan oleh urusan duniawi dengan segala sangkut pautnya. Apabila ada kebenaran dilanggar, tidak ada orang yang bisa menghalang-hali kemarahannya. Ini ciri beliau. Kalau diri pribadinya diilok-ilok orang atau disalahi, beliaulah orang yang paling pemaaf. Itu selama di Mekah dibuktikan, dicungkrak-cungkraknya oleh anak-anak itu. Lalu ada itu debu, disaur-saur, diam aja Nabi. Tidak pernah membalas. Tapi kalau sudah keadilan, kebenaran, agama Allah diremehkan atau dilanggar, dikatakan merah pada muka beliau itu, sampai dikatakan terus urat lehernya itu kelihatan apa itu berdenyut, kelihatan. Jadi kalau belum marah itu ada kemarahan untuk membela kebenaran dan agama, tidak untuk membela diri pribadinya. Kalau sedang marah, tandanya yaitu beliau berpaling dan merengek. Kalau gembira, beliau memejamkan mata. Itu tandanya gembira Nabi. Kalau sudah sampai menutup matanya. Tawanya banyak kali hanya tersenyum. Kalau berkata-kata tampak agung. Dan kalau berdiam diri tampak berwibawa. Paling indah dan simpatik kelihatannya. Wajahnya pun paling tampan dan gagah. Paling dermawan.
paling ringan hati, senang memberi seperti tak pernah khawatir kekurangan. Tidak pernah dimintai sesuatu kemudian menjawab tidak atau jangan. Dan tidak pernah diberi pilihan kecuali dipilihnya yang lebih ringan, yang lebih gampang selama tidak merupakan dosa. Jadi kalau ada dua pilihan, ini apa ini, beliau mesti milih yang lebih ringan selama tidak merupakan dosa. Kehidupan beliau sehari-harinya, beliau tidak mengada-ada dalam berpakaian dan makanan, mengenakan pakaian apa yang ada. Sebagian besar pakaiannya adalah pakaian orang umum, ya orang kanan kiri itu. Beliau baru mengenakan pakaian yang indah apabila diperlukan untuk menemui utusan-utusan dari negara-negara tetangga atau untuk upacara hari-hari besar. Beliau makanan apa yang ada. Kalau ada daging dan kue-kue, gula-gula dimakannya. Tapi kalau hanya menemukan roti dan minyak goreng atau cuka, ya dimakan juga. Pokoknya, katanya Ramadura, tak nampean tak apek pokoknya ndak ngalem lah pokoknya, apa adanya. Dan kalau beliau pernah masuk ke rumahnya Ibu Aisyah, dia apa pangan apa, kalau rasanya bener nopo kebeneran aku ya poso kok dino iki. Coba begitu Nabi itu. Kalau masuk rumah kok ndak nemu apa-apa, beliau orang poso itu asal belum makan ya, niat siang ndak apa-apa. Jadi mamanya malam ndak niat, asal belum zuhur, ya niat poso sunat. Jadi kalau sampai masuk ke dapur, ada apa? Tidak ada ini. Wah kebetulan saya puasa. Jadi niat puasa. Itu sering Nabi melakukan kalau beliau masuk ke rumahnya Ibu Aisyah. Malahan kadang-kadang ini yang betul-betul ngenes. Beliau kalau sudah tidak menemukan apa-apa di rumahnya, beliau sering mengikat batu pada perutnya. Jadi batu itu apa pernah dicoba? Apa mengurangi lapar itu? Diganjel. Sering ganjel. Beliau tidur di atas kasur terbuat dari kulit yang diisi jerami. Beliau duduk di atas tikar dan sering pula tidur di atasnya. Sampai satu waktu Sayyidina Umar itu nangis karena waktu siang Nabi itu tidur, bangun, di keringnya itu ada tirase gitu, tikar, jadi ngecap gitu. Nangis Sayyidina Umar. Nabi, padahal beliau itu kepala negara itu waktu itu, Amirul itu sudah. Beliau di dalam pergaulan dengan istri-istrinya sering, ini bisa ditiru ya, jangan paneng terus. Banyak bersenda gurau. Malah beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik kamu itu adalah yang paling baik pada istrinya. Jadi tahu saat-saat bersantai, bersenda gurau. Malah Nabi itu sering ngajak Ibu Aisyah yang masih muda belia itu. Ibu Aisyah itu waktu Nabi meninggal umurnya 17 tahun. Bayangkan gitu, ya. Jadi Nabi meninggal umur berapa? 60 sekian toh. Nah itu Ibu Aisyah umur 17 atau 18 tahun. Jadi waktu hidup bersama Nabi selama di Madinah, itu sering Nabi itu mengajak budak-budakan. Coba, Nabi ya, nanti seperti di sini bapaknya ya, seorang kepala jawatan, gengsi katanya. Gengsi Nabi tidak pakai gengsi. Iya, jadi kalau dengan istri beliau guyon, ya malah itu balapan.
budak-budakan. Lalu diterangkan lagi di sini malahan beliau juga seorang di dalam kehidupan belanjanya itu dibagi menjadi 3. Ada 2 istri yang ini sudah puncak, orangnya teguh, tabah dan imannya memang sudah terjamin, yaitu Ibu Aisyah dan Hafsah. Ini belanjanya hanya ukuran sehari semalam kok. Jadi untuk besok pagi tidak tahu. Ini satu. Yang kedua, ada istri yang diberi belanja untuk 40 hari. Jadi ada yang diberi 40 hari. Yang ketiga, ada yang 1 tahun. Jadi ada istri yang dicukupi untuk keperluan 1 tahun. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi itu memperlakukan keluarganya ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi pada umumnya beliau ini hidupnya dalam arti kesederhanaannya sampai mendekati kegersangan dan kekasaran hidup lahiriah. Pernah Ibu Aisyah mengatakan, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang 2 hari dari roti bur, terbuat dari bur atau tanaman bur. Dan benar-benarlah kami berdiam 1 bulan, 2 bulan, tidak ada api dinyalakan di rumah kami. Dan selama itu makanan kami cuma korma dan air. Dan ketika Nabi wafat, meninggal pada waktu itu, tidak ada yang dimakan kecuali roti kering terbuat dari syair yang terdapat pada laciku. Jadi tidak meninggalkan apa-apa Nabi. Beliau pernah bercerita, sahabat Anas pernah bercerita, beliau ini pada satu waktu pernah menggadaikan baju besinya, baju yang dipakai untuk perang itu digadaikan pada orang Yahudi hanya untuk membeli tepung syair untuk belajar. Ini terkenal hadisnya. Jadi beliau itu pernah satu kali, ya ini maaf ini, sampai dalam hadis diterangkan, waktu Nabi meninggal itu baju besinya Nabi itu belum tertebus. Yang nebus itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk mencukupi belanjanya itu menjual menggadaikan itu. Kemudian saya menemukan hadis pekerjaan beliau sehari-hari di rumah bagaimana. Nah, ini Ibu Aisyah yang mengatakan, "Idza kana fi baitihi fi mihnati ahli." Kalau di rumah dia, Nabi itu sering menolong istrinya, keluarganya. Fakana yafli saubahu, kadang niti-niti metani, ngersii bajunya sendiri. Wa yarqa'uhu, nembel, jahit. Wa yakhdumu nafsahu, melayani dirinya sendiri. Wa ya'lifu nadihahu, memberi makan ontanya. Wa yaqumul bait, suka menyapu rumah, menyapu. Wa ya'qilul ba'ir, nyancang ontanya. Wa ya'kulu ma'al khadim, makan bersama pelayan. Wa ya'jinu ma'aha, dan bikin jenang ikut membikin masak lah. Wa yahmilu bida'atahu fis-suq, dan beliau membawa sendiri barangnya. Ini pernah Abu Hurairah bercerita, aku masuk ke pasar bersama Rasulullah untuk membeli celana surwal itu. Si penjual lalu melompat memegang tangan Nabi untuk dicucuknya. Tapi Nabi, enggak usah, kamu kan saya ini mau beli, ini bukan dilanggar ini, katanya Nabi itu ya. Duduk, enggak usah kamu berlaku seperti orang-orang itu memperlakukan rajanya. Aku bukan raja, aku hanyalah seorang laki-laki biasa di antara kamu. Kemudian beliau membeli celana, diambil celananya itu. Akhirnya dibawa. Maka aku, Abu Hurairah, sahabat yang mengirimkan ini, ingin membawakannya. Tetapi beliau tidak mau.
Beliau berkata, sahibus syai'i ahaqqu bi ayyahmilahu. Orang yang punya barang lebih berhak untuk membawa barangnya sendiri. Ini satu. Ada lagi cerita kesederhanaan. Beliau pernah satu kali beliau ini berada dalam suatu perjalanan bersama satu rombongan sahabat-sahabatnya. Pada waktu datang saat makan, maka mereka taruhlah berhenti berkemah gitu ya, berhenti di tengah jalan untuk makan. Ya. Makanan biasanya kambing. Seorang di antara hadirin ada yang berkata, kebetulan Nabi, saya membawa kambing, memang untuk makanan dalam perjalanan ini. Jadi ini kambing saya serahkan pada Nabi untuk dijadikan makanan kita bersama. Lalu sudah kambing itu diserahkan pada Nabi, ada seorang sahabat yang maju pada Nabi. Nabi, karena saya tidak punya kambing, biarlah saya yang menyembelihnya. Oh iya, kamu yang menyembelih. Nah, ini yang punya kambing, nah, ini yang menyembelih, biarlah aku yang menyembelih ini. Lalu datang lagi yang lain. Nabi, karena sudah ada yang menyembelih, saya yang akan menguliti. Apa itu? Nah, menguliti itu nyesek. Akhirnya datang lagi yang lain. Saya Nabi jagoan masak. Jadi saya yang nanti akan memasak. Akhirnya setelah itu tidak ada lagi. Lalu Nabi berkata, wa alayya jam'ul hatab. Aku yang cari kayunya. Tak runtuh rasanya sahabat-sahabat. Semua siap untuk menjadi khadimnya, pesuruhnya. Saya yang Nabi, saya. Sudah, tidak ada. Satu yang penting ini malah belum ada ini, cari kayu. Nah, beliau berkata, wa alayya jam'ul hatab. Dan saya lah yang mencari kayu. Akhirnya mereka berteriak, wahai ya Rasulullah, jangan Nabi, kami semuanya telah mencukupi pekerjaan Nabi. Kami sajalah yang mengerjakan. Tapi apa kata beliau? Alimtu annakum takfunani. Saya tahu kamu mencukupi saya. Walakinni akrahu an atamayyaza alaikum. Tapi saya tidak senang untuk berbeda atau mempunyai keistimewaan atas kamu. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyarahu mumayyazan baina ashabi. Tuhan tidak senang melihat ada orang berbeda dari teman-teman yang sebaya. Yang berbeda artinya mendapat keistimewaan. Ini sifat-sifat beliau yang pernah diuraikan. Lalu sebaliknya beliau pernah diundang. Abu Syu'aib ini seorang sahabat Ansar, ingin mengundang Nabi. Terus bujangnya disuruh nyembelih panganan cukup untuk 5 orang. Terus saya memang ingin mengundang Nabi katanya. Akhirnya Nabi datang, tapi Nabi di samping yang lain bawa orang. Yang orang ini tidak diundang oleh Nabi, oleh orang itu. Jadi akhirnya Nabi lalu mau masuk. Bung, orang ini ikut bersama saya. Kalau sampean setuju memberi izin, ya izinkan. Tapi kalau tidak, ya biar dia pulang. Loh, siapa? Ya ini yang saya bawa ini. Wow, seketika terus dijawab, tidak Nabi, silakan. Tidak mengapa, bahkan saya mengizinkan dia. Jadi kata-kata izin itu diperlukan. Jadi kalau undangan, ada orang mengundang, kok tidak diundang datang, itu namanya tufaili. Tufaili itu dilarang. Tufailiyun. Ya. Jadi saya diundang makan, kok ada teman saya ajak, tidak boleh ya mengajak orang makan di rumahnya teman, ya itu nggak boleh. Sama dengan tamu gini ya,
Terus saya tamu. Ada teman saya tamu. Mari silakan makan. Sini. Loh, kok melok duwe kok? Oh, silakan enggak boleh. Enggak boleh tuh. Tamu sama tamu enggak mau. Monggo, jajane. Monggo. Loh, padahal dia bukan tuan rumah, bukan nyonya rumah, enggak boleh itu. Enggak boleh menurut agama, ya. Nah, juga berkat itu kalau tidak diizinkan enggak boleh. Jadi mamanya makan ya, terus ada niat bawa dikai gitu ya. Ya, itu nggak boleh itu. Sebab ini disediakan untuk dimakan di sini. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ini tuntunan sesuai agama. Ini orang itu mau diberi berkat itu disediakan sendiri, ya toh? Yang namanya berkatan itu. Nah berkat ini maaf ini menjadi kebiasaan. Berkatnya itu lalu makanan nasi atau ikan yang ada di situ itu dimasukkan di tempat tidak boleh itu, tidak boleh, itu haram. Sebab ini mungkin ini memang disediakan nanti sisanya untuk yang belakang. Yang belakang kadang-kadang belum makan itu. Sedang sampean diizinkan makan itu di sini, bukan untuk dibawa. Nah, yang dibawa ini saja. Dan ini tidak usah diambil lagi dari sini. Itu biasa itu juga ya. Wah dibuka rebutan kadang-kadang itu. Sedikit tidak boleh. Juga orang yang kalau tidak diundang hadir harus dimintakan izin seperti Nabi. Diundang bawa. Ini orang tidak kamu undang, kalau kamu izinkan ya izinkan, kalau tidak biar dia pulang. Nah, kalau dia mengatakan saya mengizinkan Nabi, baru masuk. Ini untuk mengajari kita tata tertibnya. Kemudian ada lagi yang saya perlu tambahkan sedikit. Beliau ini ternyata senang humor, senang bergurau. Erat berhubungan dengan sifat beliau yang periang adalah sifat senang humor yang sehat, bergurau dengan sahabat-sahabat dan para tamu. Beliau senang berhumor, melucu dalam banyak senyum untuk hal-hal yang remeh, mengajak bergurau sahabat-sahabatnya dan membuat lelucon-lelucon yang sopan dengan dalam acara-acara yang ringan. Ini pernah contohnya begini. Ada seorang tua perempuan, nenek tua, datang pada Nabi sambil setengah meringis-meringis gitu, nangis, minta didoakan supaya masuk surga. Terus Nabi menjawab, bagaimana? Tidakkah nenek mengetahui bahwa surga itu tidak bisa dimasuki, tidak bisa dihuni oleh nenek-nenek yang tua? Bagaimana saya harus berdoa? Katanya Nabi, nangis itu, bolong komen ini orang, ya apa, nangis betul. Akhirnya setelah nangis, lalu Nabi segera datang. Mbok, coba suruh datang sini, mbok itu datang. Apa mbok tidak pernah dengar firman Allah, inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Wong wedok sing tuwek-tuwek itu aku lahirkan, aku ciptakan lagi sebagai makhluk baru di surga nanti. Mereka akan dijadikan gadis-gadis remaja. Ini Quran ini, ya. Jadi memang tidak ada wong wedok tua itu tidak ono. Ya, mereka itu kembali menjadi gadis-gadis, abkaron, gadis-gadis, uruban. Uruban itu artinya yang dicintai ya, dan berbudi. Atroban yang umurnya apa? Pantaran Allah. Dia sebaya.
Jadi rata-rata malah ditafsirkan mereka nanti orang perempuan kita sekalipun sudah tua, sepuh, 80 tahun, itu nanti kembali muda. Nah, mudanya itu ukurannya 30-33. Jadi umur itu kira-kira jadi umur yang matang lah gampangnya, ya. 30-33. Jadi Nabi itu guyon nih, apa tidak pernah dengar ayat itu, Mbok? Oh, iya. Nek kok ndak iso mlebu tuwek, mesti dadi enom, gadis maneh, dadi perawan maneh sampean itu. Lalu kok iso lho kanjeng guyon. Iya, guyon itu guyonnya Nabi. Malah juga ada apa itu? Ya banyaklah guyon-guyon yang seperti ini yang ada orang minta tolong, ya. Kan Nabi saya ini akan melakukan perjalanan jauh, tolong saya usahakan kendaraan untuk kendaraan saya itu onta. Terus kanjeng Nabi berkata, iya nanti saya carikan anak onta. Nanti kamu saya naikkan anak onta. Tuh, kok anak onta Nabi? Bagaimana menempuh beratus mil ini naik anak onta? Terus Nabi, loh, apa ada onta tidak anak onta? Katanya Nabi. Ya ngono kok bermen. Loh begitu itu loh ya. Nabi itu ini namanya itu untuk beri contoh pada kita. Kita itu jangan sok gitu loh. Ada yang buat begawat terus gitu. Ya. Jangan paneng terus ya. Harus ada masa. Karena itu makruh. Orang ibadah itu maksa-maksa itu makruh. Nabi bersabda, nek kau ngelakoni sunat-sunat apa mau Quran, sunat-sunat itu, kok ngantuk, ojo diterus, suruh. Itu. Jadi nek mamane mau sembahyang apa sudah gini-gini itu, wah sudah tidur aja. Mau Quran sekesel itu, dipaksa. Wah, rampas saja itu. Kamu bisa keliru bacanya itu. An'amta alaihim an'amtu. Itu keliru saya. Padahal engkau yang memberi nikmat, keliru saya yang beri nikmat. Itu bahaya itu. Jadi usaha untuk ini ya sebagai contoh bagaimana Nabi mengajarkan supaya orang itu bisa menempatkan dirilah saat yang tepat. Nah, ini saya kira tentang kasih sayang saya pernah terharu. Beliau itu bukan hanya pada anak, pada orang, sampai pada binatang. Beliau pernah satu kali kelihatan sedang mengulurkan cawan ke seekor kucing untuk minum. Jadi ada kucing itu ambil kobokan itu, ngelungno itu, kepala negara Rasulullah. Coba bayangkan. Isi obor memberi makan kucing. Coba ini bayang. Ada lagi beliau dicatat pernah merawat seekor ayam yang sakit di rumah beliau. Jadi ada satu dirawat, diobati, jamoni dan sebagainya. Nah inilah sebagai tanda-tanda. Satu hal yang kita tandai, beliau ini dalam kedudukan dan suasana yang betapapun tetap beliau itu manusia Muhammad Rasulullah. Artinya tidak berubah. Waktu beliau menderita dikejar-kejar, ya tetap beliau apa adanya. Kemudian beliau setelah mencapai kemenangan, beliau ya tetap apa adanya. Tidak kalau dia untung terus begini, ya, atau kalau sudah rosok turun pangkat, makanya turun pangkat atau rosok apes lalu begini, enggak. Tetap biasa. Ini loh kepribadian beliau yang sukar. Beliau waktu menduduki Mekah yang terpaksa ditinggalkan 8 tahun ngungsi waktu datang. Apa yang dia lakukan? Naik onta sambil menunduk. Malu dia dan merasa syukur kepada Allah. Bukan lu teriak-teriak siapa aku. Enggak begitu. Enggak.
Terus masuk Ka'bah. Di sana terus beliau sembahyang. Sesudah sembahyang, beliau lewat mau ketemu penduduk sudah kumpul semua, orang-orang banyak. Ini bekas-bekas musuhnya. Terus ada seorang Mekah penduduk itu yang rupanya ini banyak melakukan kesalahan dulu itu, gitu kan Nabi. Ini waktu Nabi kebetulan lewat di mukanya itu gembret, gini, ya takut gitu. Tahu Nabi itu, akhirnya diparani, terus dipegang. Hawwin alaih, tenangkan. Innama ana ibnu mura'atin min Quraisy. Saya ini cuma anaknya orang perempuan dari Quraisy, karena ta'kulul qadid, yang suka makan dendeng. Aku sih anak embok yang suka makan dendeng. Lalu kok tidak dendeng? Takut dia, sebab dia tuh punya salah. Setelah itu Nabi berdiri dibuka musuh-musuhnya itu, terus beliau bicara, kamu apa kira-kira menganggap yang akan saya lakukan sekarang? Aduh Nabi, engkau adalah orang saleh, putranya orang saleh, orang baik, anak orang baik, cucunya orang baik, tentunya kamu akan berbuat baik. Ini masuk. Terus beliau berkata, idhabu, dah biar. Fa'antumut talaqa, kamu saya bebaskan dari segala macam tuntutan. Waduh, sorak-sorak orang itu. Ya dalam arti yang di dalam sejarah disebut, ini musuh-musuh ini diberi juluk Abtulaqo, orang yang dibebaskan dari tuntutan. Abtulaqo, kalau Abtulaqo ya mereka ini. Beliau itu mengatakan sudah, tapi ada tokoh-tokoh yang memang berbahaya dihukum. Ada. Tapi semua yang lain dibebaskan. Nah inilah kebesaran beliau. Ya mudah-mudahan kita itu biarpun ya sedikitnya kita cinta kepada beliau, seperti hadis tadi itu ya, tambah cinta. Nomor 2, ya mudah-mudahan kita sedikit banyak itu ada pedoman lah untuk bahan atau untuk contoh, untuk meniru ya. Dapat mungkin umpamanya bagaimana menguasai diri. Kalau sedang untung senang ya biasa, dalam keadaan patah biasa. Ini loh, mempertahankan kepribadian yang tetap ini satu perjuangan. Kalau kita mempunyai mental dan hati yang kuat, iman yang kuat, insya Allah kita naik beca sama, naik Mercy sama, naik sepeda sama, sepeda motor sama, jalan kaki sama, sarungan sama, kelonoan sama, jas rangkep dinas gasi sing ireng kabeh kok ya, black apa itu namanya? Itu istilahnya itu, lupakan resepsi biasa. Pakaian serbanan biasa. Cak lamben biasa. Ya opo isane duwe ngono iku lho. Duwe akeh biasa. Pas kempes biasa. Lho ngono. Mempertahankan ketetapan gitu. Inilah yang mudah-mudahan kita bisa ya mencoba-coba meniru seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita resapi acara pengajian pada tanggal 31 Maret tahun 1983. Seperti biasa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra, Jember. Selamat meresapi